Bang, kode error F1 masalahnya apa sih? Nah, ini komentarnya ada di video mengenai Asegri. Kemungkinan AC-nya juga Asegri ya. Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai kode-kode error ini, terutama untuk kode error F1 ya buat teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan dulu buat teman-teman dimanapun teman-teman semua berada di hari ini, suasana ditemani dengan rintik-rintik hujan. Nah, ditemani dengan rintik-rintik hujan, eh, kita bikin video lah sambil kita jawab pertanyaan dari teman-teman yang mengenai aduh bentar bentar yang bertanya mengenai fungsi mengenai kode error F1 ya. Nah, banyak kode-kode error diantaranya kode F1 ya. Kita bahas dikit-dikit sebelum kode error F1. eh, yang pertama adalah untuk kode error Asegri ya, karena ini komentarnya ada di Asegri, kemungkinan AC-nya juga Asegri. Ada H3. Nah, kita bahas penyebabnya. Kode error H3 biasanya penyebabnya adalah AC-nya kotor. Kemudian tekanan pro-nya kurang. Itu biasanya muncul kode error H3. Kemudian kode error FO. Kode error FO ini biasanya disebabkan oleh dari tekanan freon yang kurangnya itu drastis. Kurangnya itu lebih dari separuh, teman-teman. Jadi misalkan tekanannya ada di 180 atau 200, itu separohnya. Nah, biasanya masalahnya apa sih? Masalahnya biasanya adalah karena adanya kebocoran freon kalau memang karena tekanan yang kurang. Tapi ada juga sebab lain yang disebabkan dari kompresor yang nggak mau start. Misalkan kapasitornya mati, terlalu kotor AC-nya, kemudian kompresornya mati hidup. Itu juga kadang-kadang bisa muncul kode error FO. Jadi banyak sebab ya kalau untuk kode error FO mesti dicek antara kebocoran freon mayoritas. Kalau untuk mayoritas kode error FO biasanya disebabkan karena kebocoran freon. Kemudian kode error H6. Nah, ini untuk kode error H6 ya, teman-teman. Kode error H6 ini biasanya disebabkan dari adanya kerusakan di bagian motor fan indoor. Jadi motor fan indoor biasanya itu, ini bukan motor fan indoor, bukannya macet ya teman-teman. Dia mau berputar tapi tidak sesuai. Nah, jadi nggak muternya nggak sesuai. Contohnya kayak gini nih teman-teman. Nah, gini nih ya. Ini remote. Kita hidupkan dulu. Nah, kalau di garis atas kita pencet tombol fan. Kelihatan nggak ya? Nah, ini di bagian atasnya itu kan ada garis-garis. Nah, ini biasanya putaran blowernya atau fan yang di indoor itu muternya nggak ngikutin setelan yang ada di remote, teman-teman. Misalkan di setel di taruh di medium ya, dia muternya tetap kenceng. Muternya kenceng aja. Kita turunin lagi ditaruh di high, muternya juga begitu juga. Atau mungkin muter fan-nya itu muternya kayak mode auto, kadang pelan kadang kenceng, jadi nggak mau ngikutin setelan dari setelan remote. Itu untuk H6 ya. Ini bukan disebabkan karena dari adanya kerusakan di kapasitor, tapi biasanya adanya kerusakan di bagian motor fan indoor. Salah satunya adalah uh, yang paling sering ketemu itu biasanya kabelnya digigit tikus yang buat motor fan ya. Itu biasanya muncul kode error H6. Nah, ini hampir sama. H6 ini masalahnya itu berhubungan sama motor fan, itu sama halnya kayak ini nih teman-teman, apa, motor fan kode motor fan, kode error F2. Nah, kalau motor kode error F2 ini agak keceletot ya. Soalnya di sini udah sambil ajan pas waktunya nih jam istirahat makan. Nah, jadi kalau untuk kode error F2 ini disebabkan dari adanya kerusakan di bagian modul, tapi masih berhubungan sama motor fan. Nah, salah satunya kerusakannya adalah biasanya entah sambungan di bagian modulnya yang putus dari kapasitor atau memang kapasitornya yang rusak. Nah, ini untuk kode error F2. Tapi kalau yang udah pernah,
Kalau yang udah pernah saya ketemu itu untuk kode error F2 itu kerusakannya ada di bagian kapasitor. Jadi kapasitornya itu uh, udah nggak mau start buat motor fan. Ini sih jarang sekali ya teman-teman, karena biasanya kapasitor itu awet, tapi namanya barang pasti ada namanya, nemu barang yang bagus dan nemu yang kurang bagus. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, jadi untuk kode error F2. Nah, sekarang kita jawab untuk kode error F1 ya, karena minta tolong Bang, tolong jawab kode error F1. Nah, kode error F1 ini untuk AC Gri, AC sub yang tipe UCY. Ini jarang sekali muncul kode error F1. Tapi ada juga beberapa yang muncul kode error F1. Nah, penyakit dan penyebabnya apa sih? Penyakitnya itu biasanya dari ini nih, teman-teman nih. Nih, kalau teman-teman buka di bagian indoor ini ada yang namanya termis. Ini termostat. Nah, untuk kode error F1 biasanya tuh masalahnya di sini. Ini adanya kerusakan di sini. Di termostat. Ini termostatnya itu bisa jadi rusak. Bisa penyebabnya ya. Walaupun jarang sekali rusak, tapi namanya barang itu ya kayak tadi. Ada namanya rusak juga mungkin bisa jadi ya. Ini rusak, kalau misalkan rusak jadi ganti. Nah, ini tempatnya ada di mana sih? Tempatnya ada di bagian indoor, di bagian elektronik. Kalau buka, ini bagian besinya ini biasanya nempelnya di bagian evaporator. Kalau misalkan teman-teman mau cari tahu ya buka kopernya dulu. Tapi berhubung di sini saya bahannya nggak ada, kebetulan cuma ada ini aja. Jadi saya ini contoh lah, kasih tahu lah, buka koper di sini, kemudian yang ini itu masuknya ke bagian evaporator. Adanya di sini. Kalau teman-teman mau ganti, mendingan ganti satu set ya. Jangan dipotong-potong, biasanya ada yang dipotong cuma sebelah doang, diganti sebelah doang. Ini biasanya kurang efektif kalau untuk perbaikan. Nantinya nggak lama akan begitu lagi. Ini masalahnya biasanya ada di sini. Kalau untuk kode error F1. Kemudian ada juga mungkin tekanan listriknya spanning. Itu juga bisa jadi muncul kode error F1. Listriknya nggak stabil atau mungkin di bawah voltase yang seharusnya untuk kaset tersebut. Jadi bagian termis ini nggak bisa ngebaca suhu ruangan atau suhu evaporator itu dengan sesuai yang seharusnya ya. Ini jarang sekali kalau untuk kode-kode error F1 itu muncul, kecuali kalau modulnya memang benar-benar bekerja dengan bagus. Biasanya baru muncul kode error kayak begitu. Nah, untuk tiap kode-kode error itu selalu ada masalah dan penyebabnya. Kalau misalkan teman-teman kok penjelasan ini kurang jelas, teman-teman bisa cari di channel-channel sebelah, juga banyak mungkin yang udah bahas selain di saya, atau mungkin bisa browsing di Google atau di apa yang teman-teman bisa cari buat penjelasannya. Kalau seandainya teman-teman udah buka, udah coba memperbaiki sendiri kok masih belum bisa, mendingan teman-teman panggil teknisi kepercayaan buat memperbaiki supaya nanti tidak acak-acakan dan tidak amburadul. Jadi gitu aja ya teman-teman ya. Untuk kode error F1 itu biasanya permasalahannya ada di termostat. Jadi termostatnya rusak, kalau memang harus ganti ya mendingan diganti. Kalau misalkan karena putus digigit tikus ya mendingan disambung lagi, masih bisa pakai. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau nonton, udah mau subscribe, yang udah mau komentar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat yang komentar belum bisa dijawab, ya mohon maaf karena nggak tiap kali saya buka komentar dari teman-teman. Karena kalau buka terlalu banyak komentar-komentar yang masuk, saya bingung mau yang mana yang saya jawab, dan nggak dicek juga tiap kali ya. Kadang-kadang komentar yang udah yang kebaca itu udah tenggelam, mungkin yang penting juga udah tenggelam, udah ketutup dengan komentar-komentar yang lain. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau nonton, udah mau subscribe. Semoga rezeki kalian makin tambah banyak, makin melimpah, dan semoga ini video sedikit bisa penjelasan. Semoga video penjelasan mengenai kode error ini bisa sedikit membantu buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.